Halo, selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi di dalam Chapel Siswa hari ini 23 September 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan memberikan kita waktu yang baru, hari yang baru, di minggu yang baru ini ya. Di hari Kamis maksudnya, kita kembali lagi berkumpul bersama secara virtual untuk boleh merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan ya. Anak-anak, tapi sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semua ambil sikap yang tenang di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang Kau berikan kepada kami semua untuk boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati jam-jam pemberitaan firman ini, berkati kami yang terbatas ini agar kami mampu menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam firman yang kami renungkan. Tenangkan hati kami Tuhan. Tuhan juga menolong setiap jaringan yang kami gunakan dan juga peralatan yang kami gunakan sebagai sarana kami mendengarkan firman. Biarlah semuanya itu boleh dipakai hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan melihat kembali satu bagian yang sudah anak-anak renungkan dimulai dari hari Senin di minggu ini. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan melihat tentang orang percaya baru ya. Ini adalah bagian yang anak-anak sudah renungkan dari hari Senin, yaitu mulai dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 47. Hari ini kita akan membahas renungan yang keempat begitu dari rangkaian perenungan tentang orang percaya baru ini. Apa saja yang sudah kita renungkan? Di sini Ibu sudah menyediakan review ya untuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama, pada hari Senin kita semua sudah sama-sama merenungkan bahwa Tuhan itu memberikan kita warisan pengampunan dosa dan Roh Kudus. Di situ ada ilustrasi bahwa bayangkan kamu diberikan satu warisan yang begitu besar oleh seorang milioner mungkin ya, kamu pasti merasa tidak percaya dan itu mustahil terjadi. Tetapi anak-anak, tahukah kamu bahwa kita telah mendapatkan warisan yang jauh lebih berharga daripada warisan yang dapat dinilai dengan materi, yaitu warisan pengampunan dosa dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Hari Selasa kita juga sudah melihat bersama-sama bahwa Petrus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, itu mampu berkhotbah dan lewat khotbahnya ada 3.000 orang yang bertobat. Tentu saja ini bukan kekuatan Petrus ya, tapi Kristus sudah menyatakan sebelum dia pergi, sebelum dia mati, bahwa kamu berkata pada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Kristus kerjakan. Apakah itu? Yaitu pekabaran Injil yang semakin meluas. Yang ketiga, hari Rabu kemarin kita sudah melihat bagaimana hidup yang berubah karena Injil. Dan ini tentunya hidup ini berubah karena Injil, ini juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mencerahkan pemikiran sehingga kita dapat mengerti akan firman dan menggerakkan kita untuk memiliki hidup yang berubah di hadapan Tuhan. Nah anak-anak, itulah yang kita sudah bahas dari hari Senin, Selasa, dan hari Rabu. Nah, sedikit kita flashback anak-anak pada zaman Kisah Para Rasul. Kalian melihat kembali dari Kisah Para Rasul 1, bagaimana pada hari Pentakosta itu Roh Kudus turun dan terlihat satu tanda yang terjadi, yang mana ada lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala para murid, dan juga orang-orang itu berkata dengan bahasa yang lain gitu ya. Itu adalah peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Nah anak-anak, setelah itu kita juga menyaksikan bahwa banyak orang itu berkumpul dan mereka menyaksikan khotbah Petrus. Ketika Petrus berkhotbah dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerukan akan pertobatan untuk orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka ada 3.000 orang yang percaya anak-anak. Nah anak-anak, apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah percaya ini ya? Kita akan lanjut membacanya secara bersama-sama dari Kisah Para Rasul 2
ayat 46 sampai 47. Silakan anak-anak membuka Alkitabnya masing-masing di rumah. Ibu Ria akan menuntun kalian untuk membaca bersama-sama dengan slide yang Ibu tampilkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, ini adalah dua ayat yang menyejukkan hati. Kita membaca kedua ayat ini, kita mendapatkan sebuah gambaran bagaimana jemaat mula-mula itu hidup setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus, setelah Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, bagaimana mereka bertekun sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Begitu tekunnya memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Anak-anak, ini adalah gambaran surgawi ya. Ini adalah gambaran bagaimana kehidupan yang dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh kasih Allah, dipenuhi oleh bagaimana Roh Kudus itu memimpin. Sambil memuji Allah, begitu ya, mereka memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang, begitu ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka secara kuantitas. Tuhan menambah orang-orang percaya. Nah anak-anak, inilah keadaan ya, kira-kira gambar yang dapat Ibu tampilkan. Bagaimana orang dari berbagai ras, begitu ya. Mereka tidak melihat kamu golongan orang Yahudi, kamu bukan, dan seterusnya. Tapi mereka itu berkumpul dan bersekutu. Nah anak-anak, ini adalah gambaran yang Kristus inginkan. Karena ketika Kristus itu hadir di dunia anak-anak, di dalam Yohanes 13 ayat 35, Yesus itu berkata bahwa dengan demikian ya, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah anak-anak, ketika Yesus Kristus hadir di dunia, dia mengingatkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi. Karena mengasihi adalah cara terbaik untuk dunia itu dapat mengenal bahwa kita adalah murid Kristus ya. Yesus itu tahu bahwa kasih kita terhadap sesama merupakan cara yang terbaik yang dapat kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa Allah telah mengubah hidup kita melalui Injil. Apa tanda bahwa kehidupan kita telah disentuh oleh Injil? Tandanya adalah kita memiliki kasih yang tulus. Ya, anak-anak, ini adalah apa yang Kristus gambarkan sebelum dia itu menjalani penyaliban ya anak-anak. Dan ketika orang-orang melihat bahwa hidup kita berbeda dengan orang-orang lain di dunia ini, mereka akan bertanya kepada kita, mengapa kita bisa membagikan Injil dan mengabarkan kepada mereka tentang Yesus? Itu adalah salah satu cara gereja mula-mula bertumbuh ya. Setiap orang saling berbagi dengan yang lainnya dan mereka saling mengunjungi di rumah mereka serta menikmati makan bersama. Orang-orang akan melihat bahwa ini adalah sebuah pertanda. Kenapa orang-orang itu bisa dengan senang hati memberitakan Injil? Jawabannya karena mereka saling mengasihi. Ya, anak-anak, ini adalah satu pertanda yang Yesus ingin kita semua tampilkan kepada dunia. Ketika orang-orang di sekitar mereka menyaksikan apa yang terjadi, orang-orang itu juga menginginkan kehidupan yang demikian ya. Dan mungkin bertanya kepada mereka, mengapa mereka bisa begitu berbeda? Nah, anak-anak, hal ini menyiapkan jalan bagi mereka untuk membagikan berita Injil. Karena kasih yang dimiliki orang-orang Kristen mula-mula terhadap sesama inilah, maka orang-orang lain percaya kepada Yesus dan menjadi bagian dari gereja mula-mula. Tadi kita sudah melihat ya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Anak-anak Tuhan itu bukan kirim orang jatuh dari langit lalu berkumpul dan bersekutu di gereja, tetapi melalui kesaksian hidup dari jemaat mula-mula. Mereka itu saling mengasihi dan orang lain yang belum percaya melihat, wah, kami juga ingin hidup di dalam persekutuan yang indah dan penuh kasih seperti itu. Maka mereka ingin mengenal dan mereka lebih terbuka terhadap Injil. Anak-anak, kasih itu adalah jalan yang mulus, jalan yang membuka akan pemberitaan Injil.
Anak-anak, hari ini kita melihat apa yang terjadi di dunia kita. Ibu membagikan 3 berita ya, headline news ya. 3 berita yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kalian pasti tidak asing lagi ya dengan berita yang pertama, bagaimana sosok ini ya, sosok Gabriela Melani gitu ya, yang tewas, nakes yang tewas dan terjun ke jurang karena menghindari penyiksaan dari KKB Papua ya, orang-orang yang bersenjata begitu, kaum separatis gitu ya. Ini kalian tentunya sudah baca berita ini, bagaimana dia bisa mati secara mengenaskan ketika ia melarikan diri ke jurang, dikejar oleh KKB ini dan ditendang lagi begitu ya. Lalu yang kedua, kita melihat ada berita baru-baru ini ya, pada tanggal 17 September yang lalu, bahwa pria ini menikahi istri adiknya lalu hamili anak tirinya. Kalian bayangkan ya, ini adalah satu cerita yang kita lihat miris ya. Wah, ada ya orang-orang seperti itu sudah menikahi mamanya kemudian hamili anaknya begitu ya. Dan ini satu cerita yang ada di Indonesia. Lalu kita juga tidak asing lagi dengan berita yang Ibu berikan arah ke berita yang ketiga itu ya, ketika kalian membaca headline tentang Taliban begitu ya, bagaimana wanita itu diperlakukan di sana ya, dan mereka mengatakan bahwa tugas wanita itu melahirkan dan tidak bisa jadi menteri. Ada diskriminasi terhadap kaum perempuan di sana. Anak-anak melihat, dan masih banyak berita-berita lain yang tersebar begitu ya di media. Nah, ketika kalian melihat beberapa contoh dari berita-berita ini, kira-kira kalian berpikir apa yang dunia rindukan saat ini? Ya, apa yang dunia butuhkan saat ini? Anak-anak, berdasarkan bagian yang kita baca, kita melihat kepada apa yang Kristus perintahkan kepada kita, karena Kristus tahu bahwa dunia merindukan kasih. Anak-anak, ada banyak hal yang kita cari di dunia ini. Salah satu hal yang manusia selalu cari seumur hidupnya itu adalah kasih. Kalian tentu tidak bisa membayangkan diri kalian bagaimana bisa hidup kalau orang tua kalian tidak menyayangi kalian. Kalian tidak bisa membayangkan bagaimana bisa berteman kalau teman-teman kalian tidak mengasihi kalian. Ya, kalian tidak bisa membayangkan bagaimana kalian bisa bersekolah dengan nyaman kalau kalian tahu guru-guru kalian tidak mengasihi kamu. Nah, anak-anak, kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya membutuhkan kasih. Dunia ini merindukan kasih. Setelah dosa itu menguasai dunia, setelah itu dosa menguasai kehidupan manusia, kasih itu menjadi kasih yang manipulatif. Kasih itu bukan menjadi kasih yang original seperti yang Allah berikan. Oleh karena itu anak-anak, melalui pemberitaan firman hari ini kita menjadi sadar bahwa Kristus itu meminta kita untuk menghidupi kasih, untuk menyatakan kasih. Karena itulah yang dunia butuhkan. Dengan kehidupan yang penuh kasih, karena kita sadar bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan kehidupan kita berbuah kasih, maka orang-orang itu menjadi tertarik kepada Kristus. Anak-anak, kasih yang kita tunjukkan adalah pembuka jalan yang mulus bagi pemberitaan Injil. Percuma anak-anak kita memberitakan Injil, kita menyatakan tentang Kristus dalam hidup kita. Kita mengaku kita sudah percaya, lalu kita menyatakan bahwa Kristus hidup dalam kita, tapi kita tidak punya kasih terhadap sesama. Jangankan kasih terhadap sesama, mendoakan teman saja mungkin tidak pernah. Apakah itu pertanda bahwa kita mengasihi? Kita punya kasih kepada orang lain. Anak-anak, ada satu hal yang menarik ya anak-anak, ketika Kristus itu di dalam pengajarannya tentang kasih, itu Kristus itu pernah mengajarkan dalam hidupnya bahwa kita tuh mengasihi musuh kita. Jikalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang Kristus pernah lontarkan ketika dia mengajar. Ya, kasihilah musuhmu. Ini adalah satu hal yang aneh ya. Bagaimana mungkin kita dapat mengasihi orang yang kita benci, orang yang memusuhi kita, atau orang yang menyakiti kita? Tetapi ini adalah sebuah perintah. Tentunya ketika kita mendengar perintah ini, Tuhan tidak menyuruh kita untuk menyatakan kasih yang dibuat-buat, kasih yang sengaja kita lakukan, kasih yang berpura-pura, bukan, tetapi kasih yang mengalir di dalam diri umat percaya. Anak-anak baca ya pada bagian Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula itu berkumpul di dalam kasih dan persekutuan setelah mereka percaya kepada Yesus Kristus, setelah Roh Kudus dicurahkan, setelah mereka itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa artinya?
Artinya bahwa mereka mampu mengasihi, kita mampu mengasihi hanya ketika kita sudah terlebih dahulu dikasihi. Kita sudah terlebih dahulu menerima kasih surgawi itu. Ini adalah sebuah prinsip yang penting yang harus kita ingat. Bagaimana kita mengasihi orang itu bukan sebuah kasih yang pura-pura. Anak-anak, dunia membutuhkan kasih yang tulus. Kita sudah melihat berita yang tersebar di media, kita melihat berbagai macam bentuk pembulian ya, bully secara menggunakan media sosial atau bagaimana pun caranya begitu ya. Kita semakin sadar bahwa sesungguhnya kita itu membutuhkan kasih. Dunia itu membutuhkan kasih. Apakah orang Kristen, hai orang Kristen, mampukah kita menampilkan kasih Kristus itu di tengah-tengah dunia itu, di dunia ini? Jikalau kita menyatakan bahwa kita tidak mampu, jangan sampai kita belum menerima kasih itu. Anak-anak, ini adalah sebuah perenungan yang dalam. Menurut sebagian dari kita, ini sudah biasa kita dengarkan. Tetapi hari ini kita kembali diingatkan bagaimana kasih itu lahir daripada iman yang murni. Bagaimana kasih itu lahir daripada pribadi yang sudah merasakan dan menerima cinta kasih Kristus di atas kayu salib. Nah, anak, sebuah pertanyaan klise yang ingin Ibu Ria tanyakan lagi kepada kalian ya, kepada kita semua yang merenungkan firman pada hari ini. Sudahkah kita mengasihi? Anak-anak, ini adalah pertanyaan yang umum yang Ibu berikan kepada kita semua dan juga kepada Ibu sendiri ya. Ketika Ibu Ria menyaksikan kesalahan, misalnya anak Ibu, kesalahan Philip, apakah ketika saya marah terhadap dia itu karena saya jengkel, karena saya disakiti, ataukah karena saya mengasihi dia? Saya tidak ingin dia itu terlibat di dalam kesalahan yang lebih jauh, makanya saya memarahi dia. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kamu menegur teman kamu di kelas, ketika kamu chat, kawan, segera join Google Meet, karena ibu sudah mulai ini Google Meet dari tadi, misalkan seperti itu ya. Apakah itu dengan atas dasar kamu mau kasih tunjuk bahwa saya lebih hebat dari kamu? Hai teman, lihat dong, saya sudah join lebih dahulu daripada kamu. Ataukah karena kamu mengasihi teman kamu? Ya, apakah kasih kita kepada orang tua hanya karena kita takut kita tidak mendapatkan uang jajan? Ataukah karena kita tahu bahwa Kristus sudah mengasihi kita dan Kristus sudah menyatakan kasih lewat orang tua kita, dan saya merasakan kasih itu? Oleh karena itu saya wajib melakukannya sebagai respon akan cinta kasih yang saya terima. Itu dua hal yang berbeda. Anak-anak, Kristus menginginkan kita untuk saling mengasihi. Sudahkah kota Kupang ini dengan satu simbol kota kasih? Sudahkah kita memiliki kasih di dalamnya? Ataukah hanya perseteruan, iri dengki, kebencian, rasa ingin menang sendiri, keegoisan yang ada di tempat ini? Ataukah benar-benar kasih Kristus ada di tengah-tengah kita? Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi bagaimana kehidupan jemaat mula-mula itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, yang hidup mendedikasikan dirinya bagi Kristus. Bagaimana mereka hidup saling mengasihi, itu menjadi satu inspirasi bagi kita untuk kembali lagi melihat apakah kita sudah mengasihi, apakah kehidupan kita hanya penuh dengan keegoisan, ataukah kita mau menampilkan kasih Kristus kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menyaksikan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula dengan tulus hati. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka dipimpin oleh pemberitaan Injil untuk hidup saling mengasihi. Tuhan, biarlah hal itu menjadi bagian kami. Biarlah kami juga yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kami juga dapat menunjukkan kasih kepada sesama kami. Dimulai dari keluarga kami, teman-teman kami, hingga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapak Surgawi, pimpin kehidupan kami selanjutnya. Pimpin kegiatan pembelajaran dan aktivitas hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita sudah selesai merenungkan firman Tuhan.
Selanjutnya silakan kalian menuliskan refleksi terhadap chapel hari ini di dalam Google Classroom pelajaran Biblical Studies kelas masing-masing. Sampai jumpa anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.